Hello brother and sister and welcome to Celebration at Home. Wow, senang sekali buat kesempatan pagi hari ini kita boleh menyapa teman-teman semua khususnya yang lagi online di rumah. Atau mungkin jam segini ada yang udah di jalan kali ya, ataupun ada yang lagi liburan keluar kota. Tapi senang sekali buat kesempatan hari ini kita boleh menyapa teman-teman semua dalam Celebration at Home minggu ini. Yes. Nah, semoga juga semua teman-teman yang ada di rumah maupun ada di jalan ataupun lagi holiday selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, Vi, kita flashback sedikit nih soal minggu kemarin. Kalau minggu kemarin lu nonton Celebration at Home juga gak sih? Nonton dong jelas jam 7 pagi. Kamu sudah bangun belum? Aduh, itu tuh biasanya ya. Ini harus agak-agak sedikit pengakuan dosa kali ya. Kadang-kadang gue nonton Celebration at Home-nya juga agak-agak sedikit tayangan ulang. Tapi khususnya buat semangat yang baru ini, kita juga harus stay tune jam 7 pagi bersama-sama kita mengikuti Celebration at Home. Nah, minggu kemarin ceritanya tentang apa sih, Vi? Minggu kemarin kita kedatangan tamu spesial loh, MD Heidi. Dia membahas tentang fulfilled. Wow, menarik sekali ya. Nah, dan teman-teman juga sebagai tambahan informasi, di minggu depan berarti tanggal berapa ya, Vi ya? Tanggal 29 Agustus. Yes, di tanggal 29 Agustus nanti kita juga kedatangan tamu yang gak kalah spesial. Ini juga salah satu member dari YGF. Mereka adalah sepasang suami istri yang memiliki 2 anak yang lucu-lucu loh. Wow, jadi penasaran banget ya kisah hidupnya seperti apa ya. Yang tentu saja ini juga membawa berkat buat teman-teman semua. So, jangan lupa minggu depan akan hadir 2 tamu spesial di Celebration at Home. Nah, khusus buat hari ini gimana nih, Vi? Wah, hari ini juga kita mempunyai tema yang spesial. Kamu tahu nggak? Wow, buat hari ini juga gak kalah spesialnya karena kita menghadirkan tema tentang utterance. Yaitu di mana kita nih sebagai umat manusia ketika kita mulai menerima firman Tuhan tentunya kita juga mulai mengerti bagaimana tujuan dan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. So, what are we waiting for guys? So, let's start the Celebration at Home! Shalom brothers and sisters, welcome to our celebration. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Come on.
setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Disorak-sorai bagi Tuhan. Yes, amin. Tuhan, kami percaya kami punya masalah. Kami percaya masalah itu tidak pernah melampaui kekuatan kami, Tuhan. Mungkin saat ini itu terlihat seperti masalah bagi kami, tapi bagimu itu adalah mukjizat, Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kau akan memulihkan kami, Kau akan memberkati kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga.
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Marcel. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Maka kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah membimbing kami melalui firman yang boleh kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Brothers and sisters, minggu ini, di minggu ketiga, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, yang berjudul utterance. Setelah di minggu pertama kita belajar bagaimana Yesus mengatakan dirinya sebagai roti yang hidup, dan kita bisa belajar makna dari Ekaristi. Lalu di minggu kedua kita belajar bagaimana Yesus mengatakan bahwa semuanya telah terpenuhi. Kita melihat bagaimana kita belajar tentang iman, dan juga bagaimana kita belajar tentang ketaatan atau penundukan diri dari seorang Maria. Nah, di minggu ini kita seringkali bertanya, kalau misalnya kita nggak bisa datang ke gereja, kalau misalnya kita nggak bisa mengikuti misa secara offline, yang tentu kita nggak bisa menerima hosti atau tubuh Kristus yang kita percayai sebagai tubuh Kristus. Lalu gimana? Lalu kita makan apa? Nah, tentu di dalam misa online kita tahu sendiri bahwa ada yang namanya spiritual communion, yaitu kita berdoa dan kita menyatukan diri kita di dalam secara spiritual atau secara rohani atau spirit. Nah, tapi hari ini Yesus mengatakan bahwa bukan hanya tubuhnya yang memberikan makanan, tapi hari ini Yesus juga mengatakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus atau perkataan-perkataan Yesus itu pun memberi hidup bagi kita. Nah, ketika kita mengikuti misa online dan kita nggak bisa terima tubuh Yesus secara real atau sakramental, maka kita juga bisa menerima sabda Allah yang dibagikan. Dan setiap perkataan, setiap sabda Allah itu pun akan menghidupkan kita.
Nah, seperti apa dan bagaimana? Nah, kita akan coba lihat dan belajar pada minggu ini dari firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil di minggu ini. Saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah, perhatikan baik-baik, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." So brothers and sisters, seringkali kita pun demikian. Seringkali ketika kita mau mengikuti Yesus dan mendengar perkataan Yesus atau yang tertulis di dalam firman-Nya, seringkali kita mengatakan bahwa ini keras banget. Ini kayaknya aku nggak bisa deh, saya nggak bisa ikutin deh. Dan akhirnya hal itu membuat kita menjadi mundur untuk mengikuti Yesus. Dan perkataan-perkataan yang Yesus katakan seringkali bagi kita dianggap terlalu keras. Mungkin pada saat itu kita belum mengerti. Mungkin pada saat itu kita tidak tahu kenapa kita harus membaca firman, kenapa perkataan-perkataan Yesus sangat berguna bagi kita. So, yang mau saya katakan adalah ketika Yesus mengatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana perkataan Yesus bisa memberi hidup? Bagaimana perkataan Yesus bisa bermakna roh dan juga memberi hidup bagi kita? Kalau kita mundur dulu sedikit teman-teman, ke dalam dari masa Kejadian, penciptaan. Di kitab Kejadian ditulis bahwa roh Allah melayang-layang. Dan Allah berfirman, maka jadilah terang. Allah berfirman, maka jadilah tanah. Ya, Allah berfirman, maka jadilah lautan. Ya, sampai pada akhirnya terjadilah penciptaan manusia. Sehingga di dalam setiap firman Allah mengandung roh Allah yang menciptakan atau menghidupkan. Setiap perkataan atau firman Allah yang dikatakan, yang difirmankan, itu mengandung roh dan menghidupkan. Dan itu kita udah bisa baca di kitab Kejadian. Atau di kitab Yohanes ketika Yesus turun ke dunia. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman menjadi manusia dan roh Allah tinggal di dalamnya. Nah, maka Yesus sendiri adalah firman Allah yang menjadi nyata atau hidup. Dan roh Allah ada di dalam dia. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi nyata di dalam kita, di dalam diri manusia. Dan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun selama 40 hari, dia mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin kita bertanya, loh kok bisa manusia hidup nggak dari roti, dari makanan yang nyata? Kok bisa manusia hidup dari setiap perkataan Allah? Yesus pada saat itu mengatakan sesuatu yang lebih lagi daripada hanya sekedar kehidupan jasmania. Yesus pada saat itu mengatakan bahwa ada kehidupan yang lebih lagi yang akan kita jalani dibanding kehidupan kita di dunia. Mungkin suatu saat badan kita bisa hancur. Mungkin suatu saat kita bisa mati dan meninggalkan tubuh jasmani kita di sini. Tapi seperti yang saya katakan di minggu pertama, bahwa kami di Gereja Katolik percaya ada kehidupan setelah kematian. Maka ada kehidupan yang lebih panjang yang akan kita jalani ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ketika kita sudah meninggalkan tubuh jasmani ini. Dan kehidupan yang lama itu, atau yang kita sebut dengan everlasting life, yang merupakan tema kita di bulan ini, itu akan kita hidupi secara roh. Nah, roh kita lah yang akan menjalani kehidupan di dalam kekekalan. Jadi setiap perkataan atau firman Allah adalah roh Allah sendiri yang memberikan kehidupan kepada kita. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa setiap perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Karena Yesus adalah firman yang menjadi nyata di dalam dunia ini, di dalam tubuh manusia, dan roh Allah tinggal di dalam dia. Jadi setiap perkataan yang Yesus keluarkan pasti dibarengi atau diiringi dengan roh Allah, dan pasti akan memberikan kehidupan atau penciptaan yang baru di dalam kita. So brothers and sisters, seperti kita ketahui, kalau kita bicara tentang firman Allah atau perkataan Allah, pasti kita saat ini merujuk kepada Alkitab, ya kan? Holy Bible. Nah, saat ini kita harus bersyukur bahwa kita diberikan anugerah untuk kita bisa membaca Alkitab secara utuh. Tapi kalau kita bayangkan zaman dulu, pada zaman-zaman jemaat pertama, itu mereka nggak punya Alkitab secara utuh. Alkitab baru ditulis 300 tahun setelah kematian Yesus. Dan kalau kita lihat pada zaman dulu, mereka hanya punya potongan-potongan kitab. Saya pernah pergi ke Israel, dan di sana saya dibawa ke suatu tempat yang namanya Qumran. Dan di dalam di tempat itu, di Qumran itu, di gua-gua, biasanya dulu itu adalah tempatnya para penggembala. Dan di situ ditemukan naskah-naskah kuno, yaitu kalau kita di Gereja Katolik percaya bahwa itu adalah Qumran Scriptures, yang konon katanya merupakan cikal bakal dari kitab Yesaya. Dan mereka nggak punya utuh, mereka cuma baca pada saat itu, ya cuma bagian itu aja. Tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu, yang di bawah suatu tekanan, di bawah satu persekusi, di bawah satu ancaman, tapi mereka bisa punya kehidupan yang luar biasa, mereka bisa bertumbuh dengan luar biasa, dan mereka bisa punya iman yang kuat. Nah, kita yang saat ini dianugerahi oleh Alkitab yang lengkap, seringkali kita nggak mau baca, seringkali kita malas baca. Baca firman Tuhan. Kenapa? Mungkin teman-teman nggak tahu gunanya apa. Mungkin juga teman-teman nggak ngerti apa sih firman Tuhan. Kenapa sih? Itu mah yang tulis manusia pasti. Ya, nggak mungkin. Bukan Allah, itu mah kerjaannya manusia, itu mah tulisannya manusia. Nah, hari ini kita akan bahas. Tentu ketika kita mengajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan, karena kita tahu bahwa setiap perkataan Allah memberi dampak di dalam kehidupan kita, tentu kita juga harus memberi atau mengajarkan kepada teman-teman semua 3 hal. Yang pertama adalah what, why, and how. Apa itu firman Tuhan? Kenapa saya harus baca? Dan yang terakhir bagaimana? Tentu di Celebration at Home seperti kita tahu, kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya secara detail. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan gambaran yang sederhana, yang simple, dan nanti buat semua member-member YGF yang sudah tergabung di dalam kelompok kecil, di dalam iShare, bisa bergabung dalam iShare, dan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang topik ini di masing-masing iShare.
Ya, kami punya iShare Dago, kami punya iShare Jatayu, kami punya iShare Batu Nunggal, kami punya iShare Mekarwangi, dan kami juga punya iShare Pandu, di mana teman-teman semua bisa bergabung bagi yang belum bergabung. Dan buat semua teman-teman yang belum memiliki komunitas dan bergabung, saya mengundang teman-teman untuk bisa bergabung di dalam kelompok kecil kami atau di dalam komunitas kami. Nah, pertama adalah apa sih firman Tuhan itu? Ya, seperti tadi Yesus katakan bahwa perkataan-perkataanku, setiap firman-firmanku, firman yang keluar dari mulut Allah, itu apa sih sebetulnya? Apa Alkitab itu ditulis oleh manusia, buatan manusia, atau seperti apa? Nah, firman Allah yang seperti kita ketahui saat ini tertulis di dalam Alkitab, kita lihat dulu, kenapa disebut Alkitab? Al itu artinya suci, kitab artinya buku. Jadi kalau kita bicara Alkitab itu adalah buku yang suci. Nah, kenapa Alkitab disebut buku yang suci? Kita percaya, kami di Gereja Katolik percaya bahwa Alkitab atau firman Allah adalah perkataan-perkataan Allah yang ditulis oleh manusia namun diinspirasikan atau diwahyukan oleh Roh Kudus. Jadi memang benar yang nulisnya manusia, karena Allah menggunakan manusia sebagai rekan sekerjanya, partnernya. Allah menggunakan manusia untuk menulis, tapi setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab adalah diwahyukan atau diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi datangnya bukan dari manusia, asalnya bukan dari manusia, asalnya berasal dari Roh Kudus atau yang kita ketahui adalah Roh Allah sendiri. Kami di Gereja Katolik sangat percaya itu. Maka ketika kami membaca firman Tuhan atau Alkitab, maka kami percaya setiap tulisan yang ada itu datangnya dari Roh Kudus yang tentunya akan memberikan kehidupan bagi kita. Nah, lalu setelah kita tahu apa itu firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, tentu pertanyaan selanjutnya buat teman-teman, oke, saya tahu deh. Saya tahu itu firman Tuhan, saya tahu diinspirasi, diwahyukan oleh Roh Kudus, saya ngerti. Tapi gunanya apa buat saya? Kalau saya baca Alkitab gunanya apa? Kenapa saya harus baca Alkitab? Nah, saya nggak akan memulai dari sisi spiritual, walaupun tentu pada akhirnya akan berdampak kepada sisi spiritualnya kita. Nah, tapi saya nggak akan masuk dulu. Kalau kita bicara tentang kenapa saya harus membaca firman Tuhan, kenapa saya harus mendengarkan perkataan-perkataan Yesus atau perkataan-perkataan Tuhan, tentu manusia itu biasanya otaknya adalah menghitung untung rugi, ya kan? Manusia itu apa untungnya buat saya gitu. Terus kalau saya bilang bahwa itu akan menguatkan roh kamu, itu akan menguatkan spirit kamu, itu akan menguatkan diri kamu dari dalam, tentu kita akan bilang, ya itu kan nggak kelihatan ya. Itu kan apa gitu, sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan. Ya roh mah, ya nantilah. Ya pokoknya oke lah, kayaknya enggak. Nah, saya akan coba masuk dari sisi studi. Nah, teman-teman, saya akan coba masuk dari sisi logis. Ya, dari sisi jasmania. Nah, ada dua orang ilmuwan yang bernama Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson. Nah, kedua ilmuwan ini melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Jadi mereka penasaran nih, mereka ngadain studi research ya untuk di 500 orang selama berbulan-bulan. Nah, risetnya apa? Riset panjang ini mereka mau tahu kira-kira nih ya, kalau orang baca firman Tuhan, kalau orang baca setiap perkataan Tuhan, nah kira-kira ada dampaknya nggak sama diri dia? Ada dampaknya nggak sama hidup dia? Ya, nah apakah ketika orang-orang tersebut membaca firman Tuhan secara teratur, adakah dampak yang dihasilkan? Nah, mereka ternyata menemukan kesimpulan demikian. Yang pertama, setiap orang-orang yang rutin membaca firman Tuhan itu ternyata mempunyai tekanan darah yang lebih rendah. Ya. Jadi buat orang-orang yang sekarang teman-teman yang punya tekanan darah tinggi, mulai baca firman Tuhan. Ini studi, ya. Lalu yang kedua, mempunyai tingkat depresi yang lebih rendah.
lalu lebih sedikit menderita penyakit jantung, jarang kecanduan obat maupun alkohol, jarang mengalami perpecahan dalam perkawinan. Kesehatannya jauh lebih baik dari mereka yang tidak membaca firman Tuhan. Jadi ternyata ketika kita membaca firman Tuhan secara teratur, ada dampak yang dihasilkan pada tubuh jasmani kita. Itu yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan ilmuwan, yang mengatakan studi. Dan riset ini dipublikasikan di Washington Times pada 30 Juli tahun 1996. Jadi ini nggak main-main. Ini bukan cuma sekedar riset abal-abal, ini bukan cuma sekedar riset yang mengada-ngada. Ini dipublikasikan di Washington Times pada tanggal 30 Juli 1996. Ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang depresi, coba baca firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan memberikan kalian harapan. Firman Tuhan memberikan yang mempunyai, mengandung roh Allah, memberikan kalian hidup. Buat teman-teman yang mungkin sedang dilanda perpecahan dalam rumah tangga, sedang dilanda masalah di dalam perkawinan teman-teman, coba, nggak ada salahnya teman-teman baca firman Tuhan. Dan menurut riset, ketika kita dengan rutin teratur membaca firman Tuhan, maka saya percaya setiap permasalahan yang ada di dalam pernikahan teman-teman pada akhirnya akan dapat dipersatukan lagi oleh Allah. Karena saya bersama dengan istri dan keluarga mengalami pergumulan rumah tangga. Bahkan kami hampir cerai 2 kali. Dan hanya Tuhanlah yang menyelamatkan pernikahan kami. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, saya merasa mempunyai lebih kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan perkawinan kami atau rumah tangga kami. Dan pada akhirnya sampai hari ini kami sudah menjalani lebih dari 14 tahun pernikahan kami. Dan kami berharap ke depan kami bisa terus berjalan sampai mungkin Tuhan memanggil hidup kami. Nah, lalu kalau kita bicara lagi, tadi udah kita lihat ada benefitnya nih secara jasmani ya. Lalu sekarang apa nih kalau kita membaca firman Tuhan secara teratur? Yang pertama, memberi makanan bergizi kepada jiwa kita secara teratur. Kalau kita baca nih ya, sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Jiwa yang sehat akan membuat hati kita bebas dari rasa gelisah, cemas, dan stres. Semuanya berawal dari dalam. Ketika di dalamnya sehat, maka keluarnya pun akan menjadi sehat. Ya. Lalu yang kedua, ketika kita membaca firman Tuhan secara teratur, maka itu adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita bertumbuh. Dan hati kita akan mengalami perubahan. Jadi teman-teman gak bisa cuman baca firman Tuhan sepotong-sepotong. Hari ini baca, besok enggak, nanti minggu depan baca lagi, bulan depan enggak gitu ya. Gak bisa teman-teman. Nah, firman Tuhan yang hidup akan mengubah pola pikir kita yang umumnya dikuasai oleh kedagingan. Sehingga kita akan lebih memilih hidup dipimpin oleh roh. Nah, seperti tadi kita ketahui, Yesus mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Nah, ketika kita dipimpin oleh daging, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita berdisiplin dan memberikan kekuatan kepada roh dan memilih hidup untuk dipimpin oleh roh, maka hidup kita akan berubah semuanya. So brothers and sisters, kita udah tahu tadi apa itu firman Tuhan. Kita juga udah tadi belajar untuk mengetahui apa gunanya firman Tuhan di dalam bagi saya, ya baik secara jasmania maupun tadi secara rohani. Kenapa saya harus baca firman Tuhan? Nah, tentu yang terakhir, kalau teman-teman semua udah tahu atau apa itu firman Tuhan, teman-teman udah tahu apa alasannya, kenapa teman-teman harus baca firman Tuhan secara teratur, yang artinya adalah kita ikut menerima perkataan-perkataan Yesus, ya perkataan-perkataan Tuhan. Tentu yang terakhir adalah bagaimana caranya, ya how. Kalau kita nggak perlengkapi teman-teman dengan bagaimana caranya, tentu teman-teman pun akan kebingungan. Tentu yang pertama seperti kita ketahui bahwa
di dalam gereja Katolik kita mengadakan misa harian. Dan di dalam setiap misa harian kita menggunakan bacaan liturgi, bacaan tahunan. Ada tahun A, B, C. Dan kalau kita mengikuti misa setiap hari secara rutin, maka selama 3 tahun teman-teman secara tidak sadar sudah menghabiskan 1 Alkitab secara utuh. Ya, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti itu. Artinya bahwa teman-teman menyiapkan telinga untuk mendengar firman Tuhan yang dibagikan pada saat misa setiap hari. Ya, atau juga teman-teman bisa meluangkan waktu. Nah, ini penting banget. Ketika kita ikut misa setiap hari, tentu kita juga berkomitmen untuk meluangkan waktu. Ataupun kita nggak bisa ikut misa, tapi yang paling penting teman-teman semua adalah komitmen. Berkomitmenlah untuk mengadakan waktu secara teratur membaca firman Tuhan. Jangan cari waktu kosong teman-teman. Karena seringkali ketika kita berusaha untuk mencari waktu kosong, kita sulit menemukan jadwal atau waktu yang lowong. Jadi kalau teman-teman mau sungguh-sungguh, teman-teman harus berkomitmen. Ya misalnya teman-teman mau seperti tadi saya bilang bahwa saya mau ikut misa aja, saya mau dengar di misa aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi teman-teman komitmen. Bangun pagi, siapkan waktu, ikut misa, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Atau kalau teman-teman saya kayaknya nggak bisa ikut misa, saya mau baca aja deh. Boleh teman-teman. Ya. Teman-teman luangkan waktu pagi hari, komitmen setiap hari, ya. Lalu siapkan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan, ya. Tentu ada banyak cara. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita sulit sekali, coba teman-teman bangun lebih awal. Misalnya biasa teman-teman bangun jam 6, coba bangun 30 menit lebih awal. Atau teman-teman bangun jam 7, it's okay, coba bangun 30 menit lebih awal. Bangun 30 menit atau setengah jam lebih awal dari biasanya untuk kita bisa bersaat teduh. Ya, di dalam saat teduh itu kita bisa mendengarkan puji-pujian, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa berdoa. Luangkan hanya setengah jam setiap hari sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita memulai semua aktivitas kita. Dan nanti teman-teman akan rasakan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kekuatan ketika teman-teman memulai hari bersama dengan Tuhan. Tentu kalau saya jelaskan di sini ada banyak detail tentang bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan. Di gereja Katolik kita mengenal yang namanya Lectio Divina. Ya, ada beberapa tahapan, ada beberapa cara teman-teman bisa cari, ya. Atau menggunakan sistem tangan, ada juga. Ya, misalnya hear, lalu read, study, meditate, lalu action. Ya, ada yang sistem seperti itu. Apapun sistem yang teman-teman lakukan, nggak masalah. Apapun yang teman-teman mungkin rasa cocok mengenai metode dan segala macam, juga nggak ada masalah. Yang terpenting adalah teman-teman bisa berkomitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Seperti tadi yang saya bilang, badan kita aja butuh makan setiap hari. Ya, apalagi jiwa kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak beri jiwa kita makanan setiap hari, tentu dia akan kelelahan, tentu dia akan menjadi lemah. Dan ketika roh kita lemah, ketika jiwa kita lemah, maka tubuh kita pun akan menjadi lemah. Kita tidak bisa menjalani aktivitas dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. So brothers and sisters, hari ini kita bisa belajar bagaimana Yesus dengan jelas mengatakan bahwa perkataannya adalah roh dan hidup. Kita juga bisa mengerti bahwa kenapa Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini adalah fana. Tapi hidup di dalam kekekalan adalah nyata. So, brothers and sisters, marilah kita semua sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita bisa masuk ke dalam kekekalan dan hidup tinggal di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Mari kita akhiri celebration at home kita pada hari ini. Kita sama-sama satukan hati kita.
Kita mau minta dan undang Roh Kudus untuk hadir dan membimbing kita. Karena Roh Kudus adalah roh penolong yang diberikan Allah untuk membantu kita, mengajar kita, dan mengingatkan kita akan setiap perkataan Allah yang kita tanam di dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau telah membukakan pikiran kami, Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa perkataan-Mu adalah perkataan yang memiliki roh dan memiliki hidup bagi kami. Ketika kami menerima setiap perkataan-perkataan-Mu, maka roh yang Kau berikan kepada kami akan dikuatkan. Maka roh yang diberikan kepada kami akan dihidupkan. Dan ketika kami menerima perkataan-Mu, maka kami akan memiliki hidup yang baru. Hidup yang kami jalani akan diperbaharui setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau juga mengaruniakan Roh-Mu sendiri yaitu Roh Kudus untuk turun ke dunia ini. Engkau meninggalkan Roh Kudus di dalam hati kami kepada setiap orang yang percaya kepadamu untuk menjadi penolong, untuk membimbing kami, untuk mengajar kami, dan juga untuk mengingatkan kami akan setiap perkataan-perkataan-Mu yang kami tanamkan di dalam hati. Biarlah saat ini Roh Kudus kami undang Engkau untuk menjamah setiap hati teman-teman yang mendengarkan Celebration at Home pada hari ini. Semoga Engkau juga menggerakkan kerinduan mereka untuk terus mendengarkan perkataan Yesus, untuk terus membaca firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami percaya hidup mereka akan diubahkan. Kami percaya pada akhirnya akan terjadi pemulihan. Pemulihan di dalam kesehatan mereka, pemulihan di dalam usaha mereka, pemulihan di dalam perkawinan mereka, dan pemulihan di dalam pelayanan mereka. Kami percaya lewat firman-firman-Mu, maka akan ada banyak hidup-hidup yang diubahkan. Kami percaya dengan iman semuanya akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua jiwa-jiwa yang mendengarkan Celebration at Home pada hari ini, biar Engkau yang bergerak, Engkau yang menjamah mereka. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.